Baik, di chapter 11 ini masih perusahaannya sama yang dengan di chapter 10. Ini berbeda angkatan yang melakukan penelitiannya, gitu ya. Tapi perusahaannya sama dan sudut pandang dari peneliti terhadap objek yang sama itu berbeda. Kalau kemarin Citra yang di chapter 10 itu sudut pandangnya dia melihat adanya constraint, adanya bottleneck yang membuat WIP-nya menumpuk dan ada keterlambatan pengiriman barang. Sehingga dia tertarik untuk mengelola waktu rilis pekerjaan dengan menggunakan metode load oriented manufacturing control. Ya. Nah, ada satu lagi, ya ini juga kelas Anda. Di perusahaan yang sama, tetapi angle-nya, point of view-nya atau sudut pandangnya, dia lebih tertarik kepada masalah direct employment cost. Jadi biaya pekerja langsung. Ya, dia melihat bahwa di perusahaan tersebut begitu ada ketidakefisienan dalam penggunaan direct employment atau pekerja langsungnya, gitu ya. Nah, ini namanya Nina. Ini saya masih buat dalam bahasa Inggris ya, karena pernah saya bawakan dalam satu seminar begitu. Jadi dia mencoba mengintegrasikan ya, model penjadwalan project ya, dengan theory of constraint, dengan TOC tujuannya untuk meminimasi waktu penyelesaian project serta untuk meminimasi direct employment cost, biaya tenaga kerja langsung. Beda kan sudut pandangnya dengan yang kemarin. Ya. Jadi kalau Anda penelitian, Anda bisa bersama-sama dengan teman Anda, gitu ya, 2-3 orang, objek penelitiannya bisa sama, tetapi nanti sudut pandang, angle-nya itu bisa berbeda. Itu biasanya tergantung kepada pemahaman dari penelitinya sendiri dan tergantung kepada ketertarikan dari peneliti tersebut. Kayak tadi Citra misalnya dia menyukai bidang sistem produksi di load oriented manufacturing control, tetapi Nina dia lebih menyukai bidang pengelolaan karyawannya. Maka yang menjadi concern buat dia adalah di direct employment cost. Nah, metode yang dia pergunakan yaitu dengan menggabungkan atau mengintegrasikan penjadwalan project dengan theory of constraint. Jadi sangat menarik begitu ya. Di sini novelty-nya, kebaruannya adalah mengintegrasikan antara penjadwalan project dengan theory of constraint. Ya, seperti itu. Ini produknya sama, sudah saya jelaskan di chapter 10, nanti Anda silakan lihat lagi di chapter 10 ya, masih objek yang sama. Ya. Nah, ini fact finding-nya, ya, mirip dengan yang dilakukan oleh Citra. Nah, Nina ini melihat performansi dari direct employment cost-nya, ya, yang menurut dia terlalu mahal gitu. Nah, kemudian ada hal yang lain, gitu ya. Sebetulnya ada hal yang lain yang sama seperti di chapter 10, ada late delivery, ada high WIP, ada idle contract employee, dan yang menjadi concern dia adalah high direct labor cost. Ya. Oke. Nah, problem finding-nya ya, perumusan masalahnya, yaitu menyangkut production planning. Tadi karena ada keterlambatan pengiriman produk, late delivery, ada high WIP, ini pasti ada hubungannya dengan ketidakcermatan dalam perencanaan produksi, ya, dalam production planning. Yang kedua adalah determining the number of contract employees. Jadi menentukan jumlah pegawai kontrak, ya. Ini yang berhubungan dengan yang kedua nih, idle contract employees. Jadi di Nina ini melihat di sana melihat kondisi bahwa karyawan kontrak atau karyawan kontrak ya,
yang dikontrak untuk per 6 bulan gitu, itu sudah dikontrak, sudah dibayar, tetapi pekerjaannya belum ada. Karena tadi basisnya project tadi ya, pekerjaannya belum ada. Nah, sehingga menurut Nina ada pemborosan di situ, sehingga harus diatur ulang kapan karyawan yang sifatnya kontrak itu bisa di hiring, bisa direkrut. Gitu. Nah, Nina bikin jadwal kapan untuk merekrut karyawan kontrak tadi, yang umumnya adalah pegawai kerja langsung. Yang ketiga, problem finding-nya adalah di bagaimana meminimasi WIP ya, yang ada di lantai pabrik. Nah, untuk minimasi WIP ini, Nina menggunakan pendekatan yang namanya theory of constraint, yang nanti akan kita lihat. Nah, dalam penelitian ini dikembangkan dua algoritma untuk pencarian solusi dari masalah-masalah yang sudah didefinisikan tadi. Yang pertama adalah algoritma untuk menghitung beban kerja, ya. Beban kerja dari operator tadi, dari pekerja kontrak tadi, ya. Dia hitung beban kerjanya. Kemudian yang kedua adalah algoritma untuk melakukan penjadwalan ulang dengan pendekatan TOC. Ini yang kedua ini adalah untuk tadi meminimasi WIP dan juga mengurangi keterlambatan. Ya. Nah, ini tidak terlalu saya detilkan bagaimana proses menemukan algoritmanya. Ya, nanti silakan Anda lihat di perpustakaan sudah ada, dan juga di paper juga sudah ada, bisa dibaca kalau untuk detailnya. Ya. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi jumlah produk, aktivitas proses, dan waktu proses. Ya. Yang kedua, identifikasi tipe operator ya, untuk keseluruhan proses. Yang ketiga, identifikasi elemen-elemen pada setiap proses. Kemudian, perform the completion time measurement for each operating element. Jadi kita hitung waktu penyelesaian ya, untuk setiap operasi pada setiap elemen. Kemudian yang kelima, kita hitung beban kerja, workload atau beban kerja ya. Kita hitung beban kerja dengan menghitung frekuensi dari satu operasi pada setiap elemen. Ya. Yang keenam, determine the number of workers based on determining the workload in step 5. Jadi kita hitung atau kita tentukan berapa jumlah pekerja yang sesuai dengan hasil yang sudah kita dapatkan di langkah 5. Ya. Nah, ini algoritma yang dikembangkan oleh Nina. Ya. Algoritma ini nanti bisa menjadi dasar untuk pengembangan aplikasinya. Nah, ini adalah determination of project schedule WTOC-nya. Pembuatan jadwal project dengan pendekatan TOC. Identification of limiting workstation. Ya, kita identifikasi mana stasiun kerja yang constraint, yang utilitasnya paling tinggi, yang kemarin kita lihat sampai sekian ratus% dari kapasitas. Ya. Yang kedua, determination of the amount of buffer time. Kita tentukan berapa waktu buffer time-nya sebagai cadangan di stasiun kerja constraint. Ya. Kemudian yang ketiga adalah project scheduling using the PDM method. Nah, dalam menjadwalkan proyeknya, Nina menggunakan metode yang namanya PDM. Ya, di PDM itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Misalnya preparation of work WBS-nya. Ya. Yang kedua, determination of the interrelationship between work. Jadi hubungan diagram precedence ya. Yang kedua diagram precedence, hubungan antar aktivitas. Yang ketiga adalah creation of a project work calendar. Ya. Kita bikin jadwal kerja, ya, Gantt chart-nya. Kemudian conduct project scheduling, dan terakhir adalah determination of the critical path. Kita tentukan mana yang menjadi jalur kritisnya dengan menggunakan CPM. Baru kemudian tahap 4 adalah labor allocation.
mengalokasikan pegawai, dan tahap 5 kita hitung berapa completion time-nya, waktu penyelesaian proyek. Nah, ini workload calculation-nya didapatkan data seperti ini. Ya. Misalnya untuk nomor satunya adalah operator mesin potong, deskripsi pekerjaannya seperti ini, ya, operator mesin pounce, deskripsi pekerjaannya seperti ini, dan semuanya termasuk untuk keseluruhan pekerja langsung tadi, kita identifikasi job-nya apa saja. Untuk kita melihat seberapa besar nanti beban kerja pada setiap operator. Sama ini juga ya. Jadi untuk keseluruhan operator kita identifikasi. Nah, disinilah pekerjaan penelitiannya. Anda harus cek satu-satu begitu ya. Karena di perusahaan ternyata belum ada gitu ya. Job description yang dibuat secara detail. Di sana ada job description tapi masih umum gitu ya. Biasanya karena di perusahaan memang agak kurang karyawan untuk kurang analis begitu ya untuk mendetailkan. Jadi lebih banyak diungkapkan secara lisan gitu ya. Itu karakter dari IKM ya, seperti itu. Ya bahan-bahan yang tertulis sangat minim gitu. Nah, Anda yang membantu sebagai peneliti untuk mencoba melengkapi itu. Dan ini jadi pengalaman juga buat kita gitu ya, bisa membuat satu job description ya, deskripsi kerja untuk setiap stasiun kerja atau untuk setiap operator. Ini dilengkapi semua gitu ya, ini pekerjaan intinya ada di sini. Nah, itu pekerjaan intinya ada di sini. Identifikasi. Nah, dilihat bahwa untuk di setiap stasiun ini jumlah tenaga kerjanya seperti ini. Nah, dia dapatkan tadi yang utilitasnya paling tinggi adalah di elektronik, seperti yang hasil ini sama dengan hasil penelitiannya Citra kemarin, yang chapter 10. Bahwa di elektronik dan di mekanik ya, ada bottleneck ya, dengan utilitas yang tinggi, sampai 161% dari kapasitas yang tersedia. Nah, dari kegiatan elektronik ini, kalau lebih didetailkan lagi adalah pada proses pembuatan PCB. Ya. Ini sampai 108% utilitasnya. Ya, jadi semakin bisa diidentifikasi mana yang menjadi akar masalah yang ada di perusahaan tersebut ya berkaitan dengan manajemen proyek atau sistem penjadwalan proyeknya. Ya. Oke. Nah, dia gunakan ini metode theory of constraint yang sudah kita bahas di mata kuliah sistem produksi. Ya, di sistem produksi kan kita bahas LOMC, theory of constraint, ya. Kita bahas juga just in time, kan di situ ya. Ada kita diskusikan juga. Ada manajemen project begitu. Jadi ilmu yang kita dapat di kuliah ini kita aplikasikan di penelitian ini. Ya. Ini tidak saya jelaskan detail ya karena sudah di sistem produksi. Jadi ini kita tentukan berapa buffer time-nya. Jadi kan di theory of constraint itu ada metode yang disebut sebagai drum buffer rove ya. Drumnya adalah stasiun kerja yang constraint, dia yang menentukan kapan release time dari stasiun kerja sebelumnya. Nah, release time ini yang kita sebut sebagai rope-nya, talinya, ya, sebagai pengendali. Kalau di sini sudah mencukupi buffer time-nya, ya sudah mencukupi buffernya, yang stasiun kerja di depan ini jangan memproduksi terus karena nanti akan luber, ya, akan jadi WIP yang banyak di sini. Nah, disinilah fungsinya rope begitu. Ya, ini sudah kita diskusikan di mata kuliah sistem produksi ya. Oke. Nah, kemudian masuk ke project scheduling-nya, jadwalan project-nya ada, jangan lupa kita ada pernah belajar yang namanya WBS, Work Breakdown Struktur, ya. Bagaimana kita membreakdown satu struktur pekerjaan. Satu project itu kan terdiri dari terdiri dari berbagai macam kegiatan. Satu kegiatan terdiri dari berbagai macam aktivitas.
satu aktivitas bisa terdiri dari beberapa subaktivitas. Nah, itu namanya adalah work breakdown struktur. Oke, nah ini misalnya saya ambil contoh untuk yang kode satunya persiapan proyek, ini butuh waktu 4 hari, ada survei lokasi, ada perencanaan proyek. Ya. Untuk pekerjaan mekanikal, itu subnya adalah ada pekerjaan untuk tutup atas, pekerjaan potong, pekerjaan pors, dan seterusnya. Ini yang kita sebut sebagai work breakdown struktur. Oke. Kemudian kita lihat tahap berikutnya adalah precedence diagram, ya, hubungan keterkaitan antar aktivitas. Mana yang harus didahulukan sebelum melakukan satu pekerjaan. Jadi satu aktivitas hubungan interdependensi, ya, hubungan antara aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lain. Ini kita sebut sebagai precedence diagram. Ya, ini seperti ini. Ya. Sudah kita bahas juga di mata kuliah sistem produksi untuk bab manajemen project. Ya. Nah, keluarlah tadi jadwal, ya, jadwalnya yang kita sebut, yang kita gambarkan dalam satu gancar. Ya. Seperti ini. Jadi operator potong, ya. Ini jadwalnya ada, gitu. Kapan mulai harus dan kapan harus selesai, kita buatkan dalam satu gancar. Nah, kalau kita sudah punya gancar seperti ini, maka kita sudah bisa membuat jadwal manpower-nya. Ya, tadi untuk yang karyawan kontrak tadi, ya, untuk pegawai kontrak, untuk pekerja langsung. Nah, ini yang kita sebut sebagai manpower-nya. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti sampai sini ya. Ini ada jabatannya, ya, operator potong, dan seterusnya, jumlah karyawannya seperti ini, sehingga totalnya adalah 17. Ya. Nah, tadi untuk membuat jadwal proyek, tidak usah khawatir karena sudah ada berbagai macam software sekarang. Kebetulan di penelitian ini kita menggunakan Microsoft Project, ya, karena tidak terlalu kompleks ya. Kalau kompleks Anda harus menggunakan alternatif software-software yang lain, banyak sekarang ya. Nah, kemudian coba divalidasikan oleh peneliti, gitu ya, kondisi existing dengan kondisi dengan menggunakan usulan. Ya, usulan tadi yang kapan jadwal hiring tenaga kerjanya berdasarkan ini, berdasarkan jadwal proyek yang sudah dibuat. Nah, sehingga didapatkan seperti ini. Ini pada bulan Januari, begitu ya, existing itu pengeluarannya 43.500.000 untuk karyawan kontraknya, yang dengan metodologi usulan, dengan metode penelitian, dengan hasil dari penelitian itu butuh 40 sekian. Ya, di bulan Februari ada masih mirip-mirip begitu ya. Nah, tetapi pada bulan Juni sampai dengan Agustus gitu ya, dengan menggunakan metode yang diusulkan itu sudah tidak ada lagi karyawan kontrak. Ya. Sementara di kondisi existing itu masih ada karyawan kontrak sampai bulan Agustus. Sehingga kalau kita lihat totalnya adalah dengan kondisi existing itu biayanya sebesar 339.500.000, tetapi kalau dengan metode usulan, ya, jumlah upah yang kita bayarkan untuk karyawan kontrak itu adalah sebesar 202.500.000. Jadi ada penghematan buat perusahaan itu sekitar 137 juta begitu untuk satu proyek ini, ya, untuk satu proyek ini. Ini kelihatan perbedaan kondisi existing dengan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Ya. Nah, kalau kita validasi, yang paling memudahkan seperti saya sering sampaikan, validasikan saja dengan kondisi existing, ya, bandingkan dengan kondisi existing. Nah, kalau dilihat dari project duration-nya, durasi project-nya, kondisi existing ini butuh waktu 171 hari. Ya. Dengan metode usulan, dengan dua algoritma yang dikembangkan, itu hanya butuh 94 hari. Artinya ada penghematan selama 77 hari. Jumlah orang, tenaga kerja langsungnya, gitu ya, manpower-nya,
kondisi existing ada 24 orang, yang usulannya ada 17 orang. Ya. Sehingga lebih hemat 7 orang. Ya. Dilihat dari labor cost-nya tadi sudah disampaikan, ada penghematan sebesar 137 juta untuk satu proyek ini. Cukup lumayan kalau untuk IKM ya. Nah, itu kira-kira contoh lain dari bagaimana kita meningkatkan produktivitas gitu ya. Kalau kemarin dengan mengatur jadwal produksi ya, dengan menggunakan LOMC, kalau di sini kita selain mengatur jadwal produksi, jadwal proyeknya, tapi juga dengan mengatur jadwal rekrutmen atau hiring tenaga kerja langsung atau tenaga kerja kontrak. Dan terlihat bahwa ada penghematan yang hampir sebesar 137 juta ya. Cukup buat beli mobil ya, mobil LCGC. Buat IKM ini sangat lumayan gitu. Dan ini juga sudah didiskusikan atau sudah dipresentasikan ke manajemen, dan manajemen sangat senang gitu ya dengan penelitian ini. Dan terlihat kenapa mereka senang, terlihat di tahun berikutnya kan selalu menerima, perusahaan ini selalu menerima mahasiswa kita untuk melakukan penelitian. Karena ada ide-ide segar begitu ya, yang mungkin untuk di perusahaan ini sudah tidak terfikirkan karena mereka sudah sangat sibuk dengan rutinitas. Begitu ada penelitian mahasiswa dengan ide-ide yang segar, begitu mereka menjadi teringatkan kembali untuk melakukan proses efisiensi. Ya. Dan ini pelan-pelan dilaksanakan juga begitu ya, sehingga alhamdulillah ya mereka selalu menerima mahasiswa kita untuk melakukan penelitian. Ya. Itu mungkin lanjutan dari studi kasus chapter 10 kemarin, yang kita sebutlah hari ini chapter 11 begitu ya. Mungkin masih ada sekitar 3 studi kasus lagi yang akan kita bahas ya sebelum UAS. Dan saya harap kembali mempelajari studi kasus ini bisa membuka daya kreativitas Anda begitu ya untuk melakukan penelitian ataupun untuk bekal nanti di pekerjaan, bagaimana keilmuan rekayasa produktivitas ini bisa sangat membantu perusahaan. Oke, sampai sini silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau biasa saya close dulu ya, nanti kita buka lagi sesi tanya jawab ya sambil istirahat.